kalau kita lihat bahwa ada lebam dilakukan pada saat kehidupan, maka sangat mungkin biasa dia dipukul anak ini. Sebetulnya rekonstruksi ini sendiri sebetulnya menggali ya hal-hal yang diperkirakan tidak ditemukan pada waktu wawancara. Jadi ketika dibawa ke lapangan, maka biasanya memang ada saja hal-hal yang pada waktu wawancara itu nggak muncul gitu ya, nggak sempat dikalimatkan. Maka ketika diperagakan lalu oh iya begini maksudnya ya, atau misalnya jaraknya terlalu jauh dan terlalu dekat dan misalnya begitu. Jadi justru rekonstruksi adalah bersifat menambah. Nah maka kemudian diharapkan sudah lengkap kasusnya, sudah cukup terang posisinya untuk kemudian diberkas dan kemudian lalu dibawa ke JPU begitu. Yang disayangkan adalah kenapa kok kurang diikuti masalah anak dibandingkan ibunya, kedekatan ibunya dengan anak ini. Apakah ibunya dekat? Karena ini akan ikut menentukan kemungkinan bahwa ibu ini lebih mungkin untuk ikut terlibat. Kita bicara mengenai motifnya, ya saya kira tentu kepolisian punya kandungan informasi yang lebih banyak ya. Apakah misalnya yang berasal dari jejak digital, atau ada surat, atau ada pembicaraan lain yang dilakukan oleh tersangka dan orang lain, maka kemudian lalu konteks berencana misalnya itu dapat dikenakan pada yang bersangkutan. Keterlibatan Tamara Tiasmara dalam kasus kematian Dante masih terus disoroti masyarakat. Hubungan tak harmonis antara Tamara dan Dante dicurigai sebagai salah satu motif yang menjadikan Tamara diduga ikut menjadi penyebab kematian Dante. Psikolog pun turut menyoroti ekspresi Tamara yang seperti menyiratkan ada hubungan yang kurang baik antara Tamara Tiasmara dengan Dante. Seorang psikolog mengungkap bahwa dari ekspresi Tamara tak terlihat adanya energi kekecewaan ataupun kesedihan. Dari ekspresi tersebut mengartikan bahwa artinya bisa jadi memang sebelum peristiwa itu sudah ada hubungan tidak harmonis antara anak dengan ibunya. Dia kan dekat dengan bapaknya, jadi mestinya memang dia dekat dengan bapaknya. Yang disayangkan adalah kenapa kok kurang diikuti masalah anak dibandingkan ibunya, kedekatan ibunya dengan anak ini. Apakah ibunya dekat? Karena ini akan ikut menentukan kemungkinan bahwa ibu ini lebih mungkin untuk ikut terlibat. Misalnya, kalau kita lihat bahwa ada lebam dilakukan pada saat kehidupan, maka sangat mungkin biasa dia dipukul anak ini. Walaupun misalnya anak itu nakal, tapi nakal itu sebagai akibat dari apa? Kalau anak terlalu tidak kita sayang, anak itu otomatis akan nakal. Jadi kalaupun terjadi kenakalan, mestinya introspeksi, tapi bukan akhirnya tidak menyenangi anak dan membiarkan anak sampai pada diserahkan ke kekasihnya. Sekarang kita lihat pelaku merasa bersalah atau tidak. Perasaan bersalah itu kan suatu perasaan. Karena kalau kita lihat dari ibunya Dante, sampai sekarang kita belum tahu persis apakah ibunya Dante ikut terlibat atau tidak. Tapi kita hanya membayangkan atau mengikuti dari berita adanya lebam. Dan lebam itu terjadi sebelum dia dibunuh. Maka kira-kira dari mana? Kan lebam tidak bisa kita lakukan di dalam air kan. Jadi diperkirakan dari rumah dia sudah lebam, kemudian dioperkan. Tapi kenapa lebam? Itu tanda hubungan dari ibu dan anak yang kurang baik. Apakah ini yang terjadi? Kalau ini yang terjadi, maka mungkin dia juga menganggap itu sebagai anak, atau dia juga melakukan beberapa ikut mengasuh anak, tapi tidak dengan kasih sayang yang sempurna. Tidak sayang, kurang merasakan bahwa ini kok kasihan anaknya. Kalau orang berbuat jahat, umumnya kalau dia orang normal saja, maka dia merasa bersalah. Tapi kalau bagi dia ini adalah suatu kesenangan. Jadi ada orang, saya melakukan tindak kekerasan, saya kasihan ternyata dia babak belur.
Ada lagi yang menganggap ini target saya untuk melakukan suatu kekerasan. Kenapa saya kasihan ke orang itu? Jadi memang sudah kebal dan menganggap itu bukan masalah. Malah mungkin dalam hatinya dia gembira, targetnya tercapai. Karena itu coba kita ikuti nanti berikutnya bagaimana. Bagaimana proses hukumnya, bagaimana proses rekonstruksi. Penyebab luka lebam yang ditemukan di tubuh Dante masih menjadi misteri. Pasalnya, luka lebam yang membekas di tubuh Dante kemungkinan besar terjadi karena ada tindakan fisik yang didapat Dante sebelum meninggal dunia. Luka lebam tak akan terjadi jika Dante dipukul atau dicubit setelah meninggal, karena sudah tidak ada aliran darah setelah Dante meninggal. Sedangkan kekasih Tamara, Yuda Arfandi, memiliki rekam jejak kasus tentang kekerasan kepada beberapa selebriti. Lalu, apakah luka tersebut sebenarnya ulah dari Yuda Arfandi? Dan benarkah Tamara membiarkan Dante mendapat kekerasan fisik tersebut? Tidak ada penekanan dari pihak luar. Misalnya, tidak ada penekanan bahwa kalau kamu melakukan hal itu, kamu akan ditangkap. Tapi ya mungkin sebelumnya kalau kita ikuti juga pernahlah melakukan tindak kekerasan. Apakah itu akan ditangkap atau itu akan bebas? Jadi tingkah laku itu akan dibentuk tergantung juga pada situasi masyarakat, pada situasi aparat. Pada terutama kalau aparat itu lebih kekuatan dia, kebal hukum atau tidak. Jika dia orang kaya, jika dia orang pejabat, seringkali ya menganggap dirinya kebal hukum. Itu kan oleh masyarakat juga dianggap itulah yang terjadi. Kalau seperti itu, maka dia juga membentuk mental yang terlalu keras, yang tidak ada rasa kasihannya. Dan ini juga yang mungkin terjadi pada kekasihnya itu, sehingga tidak ada perasaan sedih atau apa. Jadi ya menganggap itu hal yang biasa sesuai dengan target yang diinginkannya. Usai rekonstruksi, bukti bahwa kematian Dante telah direncanakan semakin kuat. Adanya kemungkinan pelaku lain masih terus didalami. Bahkan, peran Tamara yang turut survei lokasi sebelum eksekusi Dante terjadi juga dijadikan polisi sebagai barang bukti bahwa memang ada unsur perencanaan dalam tragedi tenggelamnya Dante.